itu kita buat di Medan Fun Track yang punya Bang Willy di Jalan Merpati dekat Ring Road. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Ladang Edukasi. Ladang Edukasi ini udah dari judulnya udah tahu kita tempat apa ini sebetulnya ya. Ini bukan tempat esek-esek, ini bukan warung remang-remang. Sebelah Bang, ownernya yang punya tempat ini, Bang Hendrason. Alhamdulillah. Kalau tanya dari ujung ke ujung, nama Bang Hendra, insya Allah tahu semuanya. Jadi beliau tokoh pemuda di sini. Ini nggak dilebih-lebihin ya, nggak dilebih-lebihin. Tokoh pemuda di sini dan insya Allah bisa jadi tokoh yang menasional. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita butuh orang-orang yang seperti Bang Hendra. Kita juga perlu banyak belajar. Kawan-kawan dikumpulkan, ini insya Allah punya potensi yang cukup besar. Yang kemarin kita bahas, kita nih waktu pertama kali kita kumpul, kita tahu nih berapa potensi kebaikan yang bisa kita buat ketika itu. Maka kita sepakat kemarin untuk buat kumpul lagi setelah Lebaran. Alhamdulillah ada kadarullah, ada beberapa yang berhalangan. Banyak faktor, tapi insya Allah tidak mengurangin semangat kita untuk memulai. Orang-orang baik, orang-orang hebat seperti kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian harus dimunculkan hari ini. Karena apa? Ingat kita kemarin viral, sedih kita melihatnya, ya kan? Dan itu menjadi kebanggaan. Aneh kan? Ketika pelaku gay itu muncul dan jadi idola. Kenapa enggak Oja yang ada di situ? Kenapa enggak Bang Hendrason yang ada di situ? Kenapa enggak Diva yang ada di situ? Yang muncul itu yang baik-baik. Pemuda-pemuda baik insya Allah kita banyak. Ada Bang Esa, ada Ahmad di situ. Ya, insya Allah. Kenapa enggak itu yang dimunculkan? Nah, yang sama-sama harus kita pikirkan, kita sesama kita yang harus saling memperkenalkan. Jadi yang jadi panutan, yang jadi idola. Nggak usah pikir, nanti rusak nih. Nggak usah itu dulu. Itu dia berproses dia. Iya kan? Berproses dia. Kalau kita sibuk dengan itu, iya kan? Ini yang kejadian kan? Yang muncul ini entah yang apa-apa gitu kan? Yang kaum antah barantah, yang itu nggak disebutkan di dalam Quran kecuali keburukan. Nah harusnya ada Dayat di situ muncul. Ada Ibnu di situ muncul. Dengan potensinya Ibnu bisa buat karya-karya kebaikan. Nanti kita seperti yang kemarin kita memperkenalkan diri dengan santai. Tapi ketika kita bicara tentang kebaikan yang bisa kita lakukan bersama, kenapa enggak? Mungkin itu dalam perjalanannya nanti kita bakal dipertemukan. Tapi setidaknya ini langkah awal kita untuk bisa biar proses pertemuan itu nggak terlalu lama, karena negeri ini sedang butuh kita untuk punya karya kebaikan. Selagi muda, puas-puasin untuk berkarya. Mungkin itu dari Abang sebagai pengantar. Jadi di samping Abang tadi ada Bang Hendrason sebagai tuan rumah. Kita mintakan sambil juga nanti kawan-kawan bisa mendengarkan bagaimana kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Bang Hendrason sama kawan-kawan di sini. Jadi Abang mungkin boleh memang harus Abang sampaikan Bang Hendrason ini termasuk tokoh pemuda untuk udah tingkat Sumatera Utara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya panggil apa ini? Sahabat-sahabat lah ya.
Ya, sahabat itu identik dengan orang yang tidak pernah berkhianat. Makanya Nabi lebih suka memanggil teman-temannya itu dengan kata sahabat. Jadi sahabat itu lebih secara psikologis ya punya tujuan yang sama lah dalam perjuangan. Saya sebenarnya sangat senang sekali lah hari ini sudah sesuai dengan rencana kemarin pas pertemuan di Jalan Merpati itu ya, Bang. Kita sudah punya rencana mau ketemu di sini di Ladang Edukasi. Sebenarnya saya justru salut dengan abang saya ini ya kan. Makanya saya kemarin buat postingan Bang Ahmad Ridho ini kayak Tuan Kadi, tapi Tuan Kadi kebaikan. Jadi semua komunitas di Sumut ini dikumpulkan, kemudian di-joinkan. Memang ya saya sudah lama memantau kegiatan Bang Ahmad Ridho ini. Ini kok sama frekuensinya. Makanya saya juga kita ini kan dipertemukan bukan dengan merek radionya, tapi dipertemukan dengan semangat dan frekuensinya. Kita hanya memendekkan garis ini yang sudah di garis panjang 1 meter itu. Kemudian adalah muridnya yang maju ke depan, kemudian dihapusnya garisnya tadi, kemudian ditariknya garis yang lebih pendek lagi. Jadi dia buat garis sekitar 70 cm, kan berarti garisnya sudah pendek. Kemudian yang lain juga begitu, ikut hal yang sama, ditariknya garisnya panjang 60 cm. Artinya garis menurut dia itu sudah pendek. Tapi ada murid yang cerdas. Ini murid-murid yang cerdas ini hadirlah di sini semua ini, Bang. Jadi ia maju ke depan, garisnya itu tidak disentuh, tidak dihapus, tidak diapa-apakan, tapi ditariknya garis yang lebih panjang, jadi 120 cm. Jadi garis yang pertama tadi itu nampak lebih pendek. Itulah makna daripada Fastabiqul Khairat itu. Jadi kita buat yang terbaik. Jadi kita untuk berbuat kebaikan itu tidak kita mesti menghapus orang lain atau menginjak orang lain, tidak mesti. Kita buat garis yang lebih panjang lagi, kebaikan yang lebih baik lagi, yang ini tetap jalan dia jadi garis. Ya, satu saat dia bisa juga panjang kan. Nah, itu maknanya seperti itu. Jadi kemudian memang saya melihat bahwa hari ini orang itu kan terbranding bahwa ibadah itu adalah ibadah mahdoh saja. Jadi sholat, puasa, zakat itu. Padahal kata Nabi, aku itu lebih suka keluar rumah untuk menyelesaikan masalah saudaraku daripada aku sholat ya 1000 rakaat di Masjid Nabawi. Itu kan luar biasa. Artinya keberadaan kita menyelesaikan, mengurangkan beban orang lain, ya itu lebih dicintai. Itulah namanya tauhid sosial. Jadi yang kita lakukan ini, yang adik-adik lakukan ini, yang sahabat-sahabat lakukan ini luar biasa. Cuman saya teringat kemarin Mbak Ocha, bahwa kita sebenarnya tadi sudah disampaikan bab niat itu sudah selesai. Tapi saya teringat memang niat itu harus terus di-upgrade ya, kalau istilah Mbak Ocha itu upgrade. Karena perjalanan niat ini memang panjang dia. Hari ini bisa kita niat ikhlas, besok belum tentu. Padahal pekerjaannya sama, itu juga ya pekerjaannya. Tapi bisa jadi apa yang kita lakukan ke depannya itu tidak seperti sama apa yang kita lakukan di Cuma tadi dibilang oleh Bang Ahmad Ridho, betul. Dalam melakukan kebaikan itu tidak usah ya lakukan saja gitu. Wa qul malu fa yasarallah. Lakukan saja kebaikan-kebaikan itu. Biarlah Allah yang menilai. Jadi ada satu cerita di satu majelis, ada murid dari Syekh Utsaimin, dia bilang ke Syekhnya, "Syekh, saya
mau bersedekah. Karena saya takut ria, akhirnya saya nggak jadi bersedekah. Jadi dia mau berbuat kebaikan karena takut dibilang alim, dibilang sok suci, sok baik segala macam, akhirnya dia tidak jadi melakukan kebaikan. Jadi kata saya, itulah talbisul iblis itu jebakan itu. Jadi dalam melakukan itu ya sudah, macam yang Bang Ahmad Ridho katakan itu, ya sudah lakukan saja kebaikan itu. Ya masalah niat cuman kita yang tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita melakukan sesuatu karena kita takut dibilang ini dan itu. Ada orang pergi ke masjid, ya, udahlah datang ke masjid, kemudian sekali datang ke masjid, dibilang pula sama sama kawannya. Kalau orang Jawa bilang, kok dengerin mang ning masjid, katanya pula ya kan. Akhirnya merajuk dia, tidak jadi melakukan kebaikan. Itu sering terjadi, apalagi di kampung-kampung lah. Tak pernah pula nampak waktu ke masjid. Sekali ke masjid dibilang pula sama kawannya, dengarin wak ke masjid wak, oposisi arak mati pula katanya ya kan. Jadi akhirnya tak jadi dibuat. Jadi ini luar biasa. Kita juga kadang dalam menghadapi situasi ini juga begitu. Kadang-kadang ini yang betul enggak yang niat awak yang awak lakukan ini bang, karena Allah apa enggak? Udah lakukan aja. Jadi kata Syekh Utsaimin, katakan dalam hatimu, aku melakukan ini karena Allah, sudah selesai. Jadi lakukan saja. Itu jebakan itu luar biasa. Memang perjalanan niat itu begitu panjang, sehingga perlu di-upgrade lagi, perlu terus memang kita melakukan muhasabah supaya ya niat ini kan, makanya semakin banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka yang kita lakukan yang sesudah-sudahnya itu udah lupa itu. Nah, mungkin itulah yang lupa itu bang, jadi amal soleh yang sesungguhnya itu ya kan, tak ingat-ingat lagi awak, itulah keikhlasan sesungguhnya. Makanya semakin banyak kita melakukan amal-amal kebaikan, terus kita lakukan yang sudah kita lakukan karena sudah banyak, ya seolah itu kita nggak ingat-ingat. Ada orang yang fokus dalam satu amal aja, itu aja dilakukan, ya artinya dia, aku dulu sudah pernah nyumbang masjid tuh, keramiknya aku yang pasang semua. Besoknya dia diingatnya lagi, sehingga sampai satu saat temannya bilang, kalau nggak karena kau itu masjid tuh tak jadi. Disitulah masuk nih. Padahal awal-awalnya dia bagus, tapi karena dia yang diingatnya hanya itu saja, akhirnya kebaikan yang lain tidak dilakukannya, ya akhirnya yang itu juga yang dikejar oleh setan. Memang luar biasa menjaga niat ini, ya makanya saya sering menganalogikan orang yang ikhlas itu sulit dikalahkan bang, insya Allah setan. Dan dia mudah melihat, dia seperti naik di atas gunung, ya karena rintangan semua sudah dijalaninya, dia tinggal nengok ke bawah itu begitu mudah. Makanya kalau ada orang yang niatnya macam-macam pasti ketahuan, punya kepentingan pribadi, punya kepentingan ini dan itu pasti ketahuan. Gak ada kok kita macam-macam. Nah cuman dalam perjalanannya tentu kita harus profesional dan proporsional, ya jadi ini yang sering kadang-kadang karena kita tidak punya kesepakatan kerja yang bagus, akhirnya dalam perjalanannya emang ganggu juga. Masya Allah, baru nampak mulai semangat ya bang. Mungkin karena udah makan pisang ya kan. Alhamdulillah. Sebenarnya, oh ya saya sampaikan dulu, nama saya Muhammad Eksan Al-Agrabi. Kebetulan kita dari wadah namanya Gerakan Istiqomah Sedekah atau biasa disingkat menjadi GIS. Wadah ini bukanlah satu komunitas, bukan yayasan atau lembaga, tapi cuman hanya kolektifan dari niat-niat baik-baik dari orang-orang baik. Cuman hanya menjadi motivasi untuk diri saya supaya bisa istiqomah dalam satu amal, yaitu yang saya pikirkan pada saat itu Ustadz, amalan yang paling mudah mungkin yang bisa saya laksanakan, karena kalau yang lain setiap amalan itu baik, tapi untuk menjaga supaya istiqomah atau konsisten ini yang paling susah. Bahkan ada di beberapa hadis mengatakan amalan
yang bisa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini harus diwajibkan uang, bukan mesti nominal, tapi apa saja. Karena niat sedekah yang kita tahu apa saja boleh, ya kan? Ataupun cuma sekedar senyum, tapi itu mempunyai kontribusi yang baik. Nah, jadi kita ajak kawan-kawan untuk ikut berkontribusi, mau antar makanan boleh, beras boleh, nanti kita olah kan gitu. Baru minuman boleh. Nah, kita undang. Biasanya lebih kurang sekitar 500 orang yang hadir di dalam setiap Jumatnya. Jadi lebih kurang sekitar 500, kadang 700 orang. Alhamdulillah itu semua dari niat orang-orang baik tadi. Ada yang ngantarin sayur nangka gitu, ada yang ngantarin ikan. Ya kita tafadhol, silahkan, kita bilang susun di sini. Nanti kalau dia muslim selawat dulu, kalau non muslim terserah, jadi nggak perlu selawat. Dan kita nggak nganjurkan mereka juga untuk berdoa, jadi terserah mereka. Kalau yang non muslim, ada yang pengen kita tunjukin sama masyarakat di luar bahwasannya ini hari konsep dakwah. Yang dimaksud dengan Rasulullah adalah bagaimana caranya mengambil hati dulu, mahabbah, rasa kasih sayang dengan orang-orang yang di luar dari muslim, atau orang-orang yang di luar dari atau jauh dari agama. Nah, jadi dengan konsep ini pelan-pelan kita pengen rangkul. Alhamdulillah di beberapa tempat waktu kita buat bekerja sama juga dengan komunitas-komunitas seperti Hijrah Bareng atau Hibar, dan alhamdulillah kemarin disupport juga dari Ad-Dakwah. Kita buat di rel kereta api Jalan Kalianda itu, kita buat tempat mengaji gratis, kita antarin makan setiap hari dengan mereka. Alhamdulillah ada yang masuk Islam. Alhamdulillah. Agak semangat sedikit ya, Bang. Terbakar ya. Insyaallah. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Perkenalkan sebelumnya abang-abang, kakak-kakak semua. Saya Muhammad Rafif Diva, panggilannya Diva. Kemudian kemarin kita juga sama-sama bangun temu kreatif. Jadi kalau boleh cerita, Bang, ini temu kreatif ini keresahan saya, keresahan dengan teman-teman juga. Kemarin sejak COVID. Nah, jadi kalau boleh cerita, saya kuliah di Bogor di Institut Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Tahun 2020 saya balik ke Medan karena COVID ya. Salah seorangnya, Bang. Alhamdulillah dulu di SMA sempat di Forum Rawis Nusantara, Forum Nusa Kota Medan. Kemudian di KKD juga, di Panahan juga dengan Bang Tony, tadi kita cerita dengan Pak Hendra. Kemudian juga beberapa ekskul-ekskul di sekolah. Nah, Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, singkat saja. Pertama yaitu kami dari grup D, yaitu singkatan dari Gerakan Umat Peduli Desa. Dan grup D ini terbentuk di tahun 2021, tepatnya di bulan 1 Januari. Dan dibentuknya itu ya di sini, di ladang edukasi ini. Kami dikumpulkan dari lapisan masyarakat dan kumpulan dari pemuda-pemuda, anak-anak remaja, dan akhirnya terbentuklah grup D, Gerakan Umat Peduli Desa. Yang insya Allah yang ada di hadapan sahabat-sahabat sekalian ini adalah perwakilan, bukan saya ketuanya. Ketuanya barengan hadir, yaitu Bapak Irwan Hasibuan, yang mungkin ada halangan. Dan di sini tidak memiliki wakil, tapi ada bendahara Bu Maulina Harahap, juga ada urusan. Dan di sini ada sekretaris, yaitu Piki Wahyudi yang ada di belakang saya, yang ada di belakang sana, dan juga Bang Zulaspi, ya ini sebagai apa itu aja? Program. Bagian bidang program. Dan kami ada di lapangan itu sekitar 6 orang ya. 6 orang kami di lapangan di seluruh
Mencirim Kecamatan Sunggal, yaitu di 15 dusun. Dari dusun 1 Simpang Lowok sampai dusun 9 Pasar Macan. Jadi ini kami ada 6 orang bergerak di lapangan, yaitu untuk membagikan celengan, yaitu sedekah 1000 per hari. Intinya yang pertama kali gagasan yaitu untuk membeli sebuah mobil ambulan yang mungkin mobilnya sudah tercapai, yaitu ada di sebelah kanan sana ada mobil ambulannya sudah tercapai. Dan terbelinya mobil ambulan itu di sekitaran 8 bulan ya, lebih kurang, karena ditargetkan tadinya dari 5.000 celengan dari dusun 1 ke dusun 15. Rupanya namanya program sedekah ini kesadaran ya masing-masing. Terakhir setelah kami sebar 1.000, sebar lagi 1.000, terakhir yang kembali ataupun kami memang kurang tenaga pengutipan, jadi hanya sekitar 700 celengan yang tiap bulannya terkumpul. Dan isi celengan tidak difaktorkan Rp1.000 ataupun sebulan 30.000, relatif. Ada yang di bawah 30, ada yang di atas 30, melebihi. Jadi rata-rata itu kalau 30 mungkin lebih cepat ambulannya terkumpul. Dan program lain itu masih banyak yang langsung kami jalankan, ya, termasuk program sosial, tanggap bencana ataupun beasiswa ya. Masih banyak program kami sebenarnya, tapi ini yang pertama. Dan insya Allah yang kedua kami akan membangun yaitu sebuah klinik dan juga klinik ya. Kami akan juga membangun klinik dan kerjasama kepada bidan ya, yang siap untuk bekerja lillahi ta'ala. Nah, itulah dari kami. Dan untuk kedepannya ya kami terus untuk memacu lah ya, untuk di lapangan, untuk menarik sedekah, menyebut sedekah kepada umat Islam yang ada di lapangan. Jadi setiap dusunnya lah, dari dusun 1 sampai 15. Dan ini tidak mudah dilaksanakan karena perlu perjuangan dan mental yang kuat ya, karena banyak rintangan ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau memang pro, alhamdulillah sebulan mungkin terkabul. Cuman karena tidak itu semua sesuai dengan pikiran, jadi ada juga yang menolak, ada juga yang ya banyak lah ya. Kita kan tahu sendiri manusia ini ada yang memang dia sadar atas kewajiban dia untuk bersedekah. Dan insya Allah untuk kedepannya ya dengan bergabungnya seperti ini, mungkin nanti bisa juga kami mendapatkan ilmu dari teman-teman saudara sekalian yang sudah tadi menyampaikan tentang aspirasinya ya, yang ini itu, jadi kami bisa dapat nanti kerjasama ya untuk kedepannya tetap istiqomah juga untuk menjalankan sedekah ini. Terus istilahnya perlu memang kesabaran, keikhlasan dan juga kekuatan untuk kita terus mengutip sedekah di lapangan ini. Jadi panjang lebar saya pun gak banyak menguasai apa yang ada dalam grup D ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dedi. Kayaknya forum ini dari tadi dikuasain sama laki-laki aja, ya kan? Nanti kayaknya nanti kesannya ya kan? Ini kok gender gitu ya kan? Pertama, hari ini Allah masih izinkan kita hidup, berarti kita diizinkan, beri kesempatan oleh Allah untuk terus menebarkan kebaikan, karena sebaik-baik kita adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Untuk apa kita bergerak? Karena ada satu risalah yang harus kita sampaikan sampai akhir
hayat kita nanti. Itulah risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bang Ridho dan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ada yang udah paman, ada yang udah masih muda tapi semuanya ya. Insya Allah masih muda, karena memang belum ada yang putih rambutnya, paling lobenya yang putih. Tapi alhamdulillah, kalau kita bilang desa binaan, kita tidak membina. Iya. Kalau kita bilang desanya rutin, kita buat, ya kan Mat? Maaf ya Mat, jadi malu Ahmad. Jadi Ahmad itu yang yang pecinya lobenya putih, bukan rambutnya yang putih. Nina tengok aja nggak apa. Nah jadi gerakan Sumut Mengajar itu cuman singgahnya kasih semangat aja. Jadi sejak 2015 kita datang ke desa-desa itu, mungkin anak-anaknya banyak tuh yang nggak mau lah Kak kuliah. Tapi hadirnya GSM buat anak-anak, Kak tolong ajarin aku lah Kak, aku mau kuliah di Unimed. Kita ajarin tuh, alhamdulillah sekarang udah semester 6 lulusnya. Udah semester 6, ntar lagi dia wisuda gitu kan. Jadi cuman itu yang kita kerjakan. Kita yakin siapa yang buat baik, Allah kasih baik. Jadi kalau ada orang tanya, udah buat apa di desa? Kita cuman kasih semangat doang. Kalau tinggal, kita numpang, makan, kita nebeng. Kita kasih duit, enggak. Kita ngumpulin duit dari orang-orang, enggak juga. Kita datang, ongkos masing-masing tuh. Ribuan relawan kita terjunkan, kita bilang, oh siap nggak ongkosmu? Siap Kak. Saya juga heran kenapa orang itu mau masuk. Kau siap nggak? Nanti di sana itu makannya ikan asin terus, telur terus. Siap Kak. Sampai di desa, orang itu makannya, Kak makanan kami telur terus. Sabar, baru buat bayi aja terus. Hari kelima makannya ayam, rendang, itu nikmat. Jadi nggak ada cerita hari pertama dakwah itu udah makan ayam goreng, udah makan rendang, nggak ada itu. Bahkan relawan kita satu hari di desa nggak makan dia. Hari ketiga kita tanya, gimana pengalaman hari pertama? Nggak makan kali Kak. Tapi orang itu ngadu sama kita, nggak ngadu, takut disuruh pulang. Tapi sebagian ada yang minta pulang, ada. Bagi mereka di hari pertama minta pulang, Kak saya mau pulang. Saya bilang, tahan aja situ. Hari ketiga kakak jemput. Hari kedua, saya tanya gimana, masih mau pulang? Masih Kak. Hari ketiga pagi saya bilang, mau pulang? Enggak Kak, udah betah. Itulah dakwah. Jadi di gerakan Sumut Mengajar ini enggak melulu soal agama yang kita ajarkan, tapi kayak yang dibilang Bang apa tadi, tentang mahabbah, kasih sayang dulu. Jangan suruh orang langsung pakai jilbab. Pakai jilbab aja baik-baik, orang pasti bilang kakak cantik kali. Bagi jilbab kakak satu, itu yang sering terjadi. Gak ada kita bilang babi itu haram, gak ada. Gak ada kita bilang anjing itu haram, gak ada. Kita cuma bilang cintai aja Allah. Allah akan cinta sama Allah. Jadi program kita insya Allah di bulan 8 ini kita akan berangkat ke 4 kabupaten. Nah kakak mohon doa semoga Allah sayang sama kita. Nias, Samosir, Pak Barat, dan Langkat insya Allah. Panitia sudah terbentuk. Targetan kita per kabupaten sekurang-kurangnya ada 50 relawan yang terbentuk. Jadi ada 200 orang yang akan kita kirimkan. Sekali lagi kalau kami bilang, kami nggak pernah kayak sebar-sebar proposal ya Bang Doh. Bang Ridho lah yang tahu gimana kita, nggak pernah kita sebar-sebar proposal. Tapi waktu kita mau berangkat, butuh mobil deh, butuh Bang. Ini abang ada mobil satu, jadi itu membantu sekali. Jadi kalau ada ambulan yang berangkat ngantar kita kan ngeri juga ya Bang. Tapi kalau ambulan yang ngantar kita nih Bang, ke Nias, hebat kali loh. Jadi orang kasih jalan semua, liur pengen relawan, hilang habis itu ya. Nah kemudian program satu lagi itu kan desa. Satu lagi program kita mau buat pusat pelatihan di Sekret. Alhamdulillah sebidang tanah 9 kali 14 sudah terbangun, 2 lantai, insya Allah. Semoga Allah sayang sama kami, sayang sama abang-abang, dan kita terus dalam lindungannya. Insya Allah nanti itu jadi pusat pelatihan da'i. Hafiz Quran banyak sekali. Terus Bang, bimbing kami terus Bang. Bang Ridho panjang umur, kalau mau jaluan abang sholatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, wanita hebat asli Sumatera Utara, Fauza. Nggak ngerti lagi ngomongnya. Kita sedang mempersiapkan. Tadi yang dibilang Fauza, Hafiz, orang banyak arah ke buat tahfiz. Tapi sedikit kita bicara tentang pengadaan da'i. Da'i mungkin nggak terlalu jadi permasalahan di sekitar kita, tapi da'i akan jadi masalah
ketika kita bicara itu di daerah Tanah Karu, di pedalaman Langkat, di pedalaman Samosir, di pedalaman Tobasa, pedalaman Tarutung, Nias, itu jadi masalah. Ada satu desa yang sama sekali nggak ada yang bisa memimpin. Ini kita nggak bicara tentang apa. Saya yakin kita sepakat, apapun agama kita, ilmu yang bisa membuat manusia lebih baik, ya, ilmu yang bisa mengarahkan manusia, kita dekatkan dia dengan kepercayaan, kita kembalikan dia dekat dengan agamanya. Sore semuanya. Jujur sebenarnya grogi gitu. Berdiri pasti teman-teman semua orang-orang hebat, dan saya percaya orang yang bergabung di sini adalah orang-orang yang berpotensi untuk berbuat sesuatu, menebarkan manfaat untuk sekitarnya, untuk terdekatnya, dan apresiat banget. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurina Warani, tapi akrab dipanggil Nina. Saya di sini nggak sendiri, tapi ada teman saya di sana, Rafika. Dia juga termasuk founder. Kami ada 4 orang dan berbeda kampus gitu. Nah, kenapa kami bisa bertemu? Mungkin ini sedikit cerita, karena kan orang juga berpikir kenapa ya bisa berbentuk ini padahal di beda-beda kampus gitu kan. Kita ketemu di satu forum yang sama gitu. Jadi di forum yang sama itu kan banyak ya kampus-kampus yang berbeda. Jadi kita punya visi misi yang sama untuk bergerak dan membuat sesuatu yang bermanfaat gitu. Cerita sedikit untuk Kuranda yang di-mention tadi sama Bang Rido. Nah, jadi kenapa saya bergerak di Kuranda khususnya gitu? Karena sebelumnya saya pribadi juga bergabung di salah satu komunitas juga, dan saat itu saya sama teman-teman diamanahkan untuk buat kegiatan di Kuranda gitu. Pertama kali datang ke sana kayak, wow, ini baru pertama kali gitu ketemu desa yang benar-benar desa gitu. Saat kemarin saya pergi ke desa-desa itu kayak nggak ada feeling gitu. Pas di sini, oh nanti kayaknya mau balik lagi sini tapi bawa pemuda-pemuda Medan gitu, biar terlihat lah Kuranda ini gitu. Karena pun saya dengar cerita warga di sana, bahkan orang mahasiswa pun itu tidak pernah ke sana. Tapi sekarang udah banyak komunitas yang datang ke sana, entah siapa-siapa aja pun pokoknya banyak lah di sana gitu. Dan itu prestasi juga gitu kan dari kami yang awalnya, tapi orang-orang jadi tahu gitu bahwasanya Kuranda itu butuh dan perhatian anak muda seperti kita. Dan kami pun di rumah internet. Nah, ini juga jadi pertanyaan orang-orang, kenapa kalian namanya rumah internet tapi terjunnya di Kuranda itu tidak ada listrik, bahkan internet pun itu susah, cuman ada Telkomsel tapi itu pakai voucher gitu. Nah, jadi rumah internet ini namanya, tapi kegiatannya kita mau modern gitu. Jadi gini ya, perkembangan zaman itu kan sangat meningkat gitu. Tapi kenapa di Kuranda kayak termarginalkan gitu, padahal bukannya pendidikan itu adalah untuk semuanya gitu kan. Makanya kami turun ke Kuranda itu kayak ngasih motivasi sama anak-anak, kayak mengenalkan laptop ya, sederhana aja gitu, tapi itu berimpact sama mereka gitu. Kami datang bawa laptop gitu, mereka senang gitu kan. Bawa apa nih kakak ini kayak gitu. Nah, kita buat kelas di situ, karena kan anak-anak di sana itu cuma ada SD, itu pun paling ujung, dan kita letak di rumah baca kita tuh di tengah-tengah, jadi semuanya tuh bisa datang ke situ gitu. Nggak tengah sih ujung, tapi di situ apa ya kan Pak, ya kan Bang, di situ apa di situ rumah baca yang kami buat itu yang dia sering dikunjungi sama anak-anak gitu. Nah, jadi kami buatlah di situ untuk mereka belajar. Nah, jadi kelasnya itu ada 3 kami buat. Ada kelas membaca, kelas menulis, sama lagi kelas inspiratif gitu. Nah, setiap kelas itu diisi sama anak-anak yang usianya berbeda-beda gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak-anak yang tidak bisa membaca, maka masuk di kelas membaca. Kalau tidak bisa berhitung, di menghitung. Dan kalau yang anak-anak yang sudah agak-agak berumur, di kelas inspiratif itu. Nah, jadi kami punya kelas 3 itu sederhana sebenarnya yang kami ajarin gitu, tapi mereka itu kan nggak tahu ya kan. Jadi kami ajari mereka yang sederhana itu biar mereka itu tahu yang dasar dulu kayak gitu. Jadi kami ajarin mereka itu setiap pekan. Jadi anak rela rumah internet itu turun setiap minggunya untuk ngajari mereka yang kelas membaca, kelas menulis, kelas inspiratif itu setiap pekan ya, setiap minggu pokoknya datang ke sana relawan
kita. Dan saat ini kita sudah berdiri 2019 dan ini udah mau jalan 3 tahun rumah internet gitu. Dan saat ini kami fokusnya, dulunya kami fokusnya 4, ada literasi, teknologi, terus pendidikan sama ekonomi. Nah, jadi sekarang ini kami karena melihat Kuranda itu yang sangat dibutuhkan ada cuma 2 ternyata, teknologi sama literasi gitu. Itu dulu kami fokuskan. Jadi kami mau pelan tapi pasti gitu. Jadi mau membereskan satu desa aja dulu gitu. Ketika nanti desa ini sudah bisa independen, sudah mandiri, nanti kami cari desa-desa yang lain. Tapi saat ini memang fokusnya di desa itu. Karena kan untuk merubah suatu desa itu nggak mudah teman-teman, nggak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kita memang perlu proses yang panjang gitu, supaya ada lah generasi di desa itu at least 2 atau 3 gitu. Biar supaya mereka itu keluar dari desanya, nanti kembali ke desanya itu ya desanya jadi berkembang gitu. Adanya kami kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau nggak salah di desa itu ada satu remaja yang sudah kuliah gitu. Awalnya kami datang nggak ada yang kuliah, bahkan jangan kuliah, SMP aja itu bisa dihitung jari gitu. Jadi sangat-sangat memperhatikan dalam segi pendidikan gitu. Karena teman-teman pun juga berasal dari orang pendidikan, jadi kami mau yang pendidikannya aja dulu gitu kami bereskan di situ. Bereskan sih kayak iya motivasi kayak gitu. Itu sih kalau dari kaminya. Lebih dan kurang mungkin ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan atau hal-hal yang bisa kita kerjasama sinergi bareng di Dusun Kuranda tepatnya gitu, atau hal yang lain juga kita sangat terbuka kok gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nina sudah memperkenalkan tentang kerja-kerja di rumah internet. Jadi Kuranda itu Pak potensinya cukup besar. Jadi kita bangun awalnya tahun 2007 kita ke sana itu ya sulit kali untuk ke kampung itu. Memang jalannya ya apalagi udah musim hujan itu sulit sekali untuk kita bisa ke kampung itu. Jadi pelan-pelan kita perbaikin, mulai dari masjid, dari sekolah kita perbaikin. Tadi yang dibilang Nina ada SD itu dia sebetulnya dia di pas sekolah itu pas di tengah kampung. Kampung itu terbagi-bagi dia. Nah, tempat Nina sama kawan-kawan beraktivitas tuh dia sebetulnya paling ujung. Cuman paling dekat dia untuk ke dermaga. Karena memang disitulah dermaganya. Jadi kampung ini bisa dari Belawan 40 menit, bisa dari Hamparan Perak, bisa juga dari Stabat. Jadi memang potensinya cukup besar karena di sana ada Allah titipkan kekayaan alam berupa pulau, ada 200 hektar, pantainya itu landai. Jadi sepanjang garis pantai timur Sumatera Utara, cuman itu yang paling keren. Sepanjang garis pantai timur Sumatera Utara itu yang paling keren. Jadi batu bara, pantai Cermin, semua segala macam. Kalau untuk garis pantainya ya, bukan di pulau ya, garis pantai timurnya itu paling keren. Pantainya landai, dari bibir pantai sampai ke tengah sekitar 300 meter itu cuma segini Pak. Jadi anak-anak itu cukup aman lah ya. Ombaknya berlapis-lapis, hutan pinusnya, hutan bakalnya, ada mercusuar. Karena dia dekat dengan Belawan, tentu kapal-kapal itu banyak bersandar di situ, di dekat situ sepanjang garis pantai itu. Jadi kelebihan dari pulau ini, pantai ini nggak ada di tempat lain. Nah itulah yang mau coba kita ajak masyarakat untuk buat destinasi wisata bahari halal pertama untuk Sumatera Utara. Istilah halal ini sebetulnya bukan yang niku-niku, bukan yang nggak boleh ataupun kita mengkotak-kotakkan agama. Kita harus akuin kekurangan tempat wisata di Sumatera Utara khususnya itu nggak ramah untuk keluarga. Itu kenapa saya bilang nggak ramah untuk keluarga? Rata-rata di sana ada tempat ese-ese, ada jual minuman keras, ada memfasilitasin perjudian, ya kan? Bayangkan kita ajak anak-anak kita, dia lihat di situ tempat-tempat yang seperti itu, nggak usah kita bicara agama, kita bicara kearifan lokal aja. Pasti kita semua
mau apapun suku kita, pasti nggak ada satupun suku yang menganjurkan. Jadi ini yang sebetulnya yang mau kita angkat, ya kan? Rupanya dalam perjalanannya memang ya itu tadi kan. Jadi pemerintah ini mensupport ketika itu sudah ramai, ya kan? Kalau belum, nggak usah diharap dilirik, nggak usah diharap dilirik. Ya udah, kita buat aja. Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak mahasiswa-mahasiswa yang berkunjung ke sana. Termasuk Nina, alhamdulillah rajin dia bawa kawan-kawan. Jadi ini salah satu proyek kita juga sebetulnya untuk bagaimana bisa memberdayakan desa. Satu desa yang sudah kita buat dan sudah berdaya, mandiri, ya memang semuanya sudah dikelola oleh masyarakat, itu kampung penghafal Quran yang ada di Senggigi. Jadi kampung itu jadi kampung wisata, semua yang ada di situ semuanya masyarakat yang kelola. Baik pengajiannya, menghafal Qurannya, ini alhamdulillah ada TK Islam di situ sudah kita buat, itu semuanya mereka yang kelola. Kita hanya support. Kita sudah nggak lagi hadir di tengah-tengah mereka untuk setiap hari mengontrol atau untuk mengarahkan. Mereka semua sudah berbuat di bawah naungan masjid kecil ya. Masjidnya kecil, tapi itu menjadi masjid satu-satunya di Sumatera Utara yang punya tempat wisata. Dan itu satu-satunya tempat wisata di Indonesia yang mutar murotal setiap harinya kepada para pengunjung dan gratis. Mungkin boleh dicari Bang, Bapak, ada nggak tempat wisata yang gratis semuanya? Merasa nggak ada. Dan itu masjid yang, nah itulah alhamdulillah. Jadi satu-satu kita selesaikan. Alhamdulillah Nina juga ikut bantu untuk di Kuranda sana. Insya Allah mohon doanya. Pulau itu kita belajar dari Pantai Cermin. Gimana potensi Pantai Cermin yang begitu besar, tapi masyarakat nggak dapat apa-apa dari pembangunan situ. Betul ya? Kayaknya nggak berlebih-lebihan lah ya. Saya melihat sendiri gimana masyarakat nelayan yang ladangnya itu di lautan, tapi dia mau ke ladangnya tuh mesti mutar-mutar. Kenapa mutar? Karena semuanya sudah dikapling-kapling. Siapa yang punya? Orang luar. Orang luar yang punya. Masyarakat dapat apa? Masyarakat nggak dapat apa-apa. Kan bisa buka lapangan kerja. Coba dicek berapa banyak anak-anak muda di sana yang dipekerjakan di tempat itu. Banyak. Jadi ini pengalaman pahit. Kalau saya ngeliatnya ini pengalaman pahit. Jangan sampai juga hadir di Pulau Kurandas. Keren. Boleh nanti, Bang. Camping pun enak di sana. Camping enak. Kami pernah camping di sana, dikasih ikan segini kan. Iya. Keren. Jadi kalau malam tuh Pak, kayak Singapura. Kayak Singapura. Iya Bang. Betul Bang? Enggak tahu. Iya kayak Singapura. Karena banyak lampu-lampu gitu kan. Lampu-lampu. Iya, ada mercusuar gitu. Boleh lah main-main sekali ke sana, ya kan? Nah, nanti bawa kawan-kawan, ya kan? Jadi itu sedikit sekilas Kampung Kuranda yang sekarang banyak orang Nina beraktivitas di sana. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencermin Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.